Oke. Ini. Iya. Yuk. Oke, Bang. Ini kan terkait dari kemarin kan sempat ada putusan nih yang soal pra peradilan yang membebaskan tersangka Peggy ini. Ini kan menjadi sesuatu yang viral ya untuk masyarakat umum nih. Nah, untuk kedepannya ini gimana nih, Bang? Secara umum kan pasti kan Peggy ini bebas nih. Bagaimana kelanjutan pengejaran Peggy Peron yang aslinya, Bang? Artinya kan bakal ada yang nantinya Peggy selanjutnya yang bakal harus ditangkap gitu terkait dari kasus dari Peggy sendiri, Bang. Gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Ya, kalau menurut saya sih bagus putusan dari hakim ini. Sudah secara ini ya. Kan tidak selamanya hakim harus beropini yang sama dengan penyidik. Memang dalam peradilan yang baik tidak selamanya penyidik harus sama opininya dengan penuntut. Penuntut harus sama opininya dengan yang memutuskan. Walaupun mereka tiga dalam serangkai, tapi dalam peradilan yang baik tidak selamanya mereka itu harus beropini yang sama. Jadi pada saat contohnya kayak kasus Peggy ini, apabila hakimnya beropini yang sama dengan penyidik dan ternyata si terdakwa tidak bersalah atau si tersangka tidak bersalah, kan kasihan anak orang menjalani hukuman penjara untuk kesalahan yang dibuat aja, itu nggak enak. Apalagi dia harus menjalani hukuman untuk kesalahan yang tidak dia buat. Kan seperti dikebiri kemanusiaan itu. Ya, kita bicara hukum kan hukum dan HAM. Hukum tidak boleh luput dari HAM, yaitu hak asasi manusia. Jadi pada saat seseorang yang tidak boleh berbuat kesalahan, dia divonis dan harus menjalani hukuman untuk kesalahan yang dia tidak dibuat, ini sudah melanggar HAM. Kita tidak mengintervensi penyidik dan kita tidak mendukung hakim. Tapi ini kita jadikan sebagai barang contoh di mana pada saat penyidik menangkap seseorang, itu tidak selamanya dia itu harus dipenuhi berkasnya oleh jaksa atau penuntut umum. Dan pada saat dia dipenuhi berkasnya oleh penuntut umum, dilimpahkan ke pengadilan, juga tidak selamanya seorang hakim harus memutuskan dia itu bersalah, sama seperti dengan pendapat dua elemen yang ada sebelumnya. Jadi hakim punya kebebasan sendiri, sama dengan kejaksaan punya kebebasan sendiri, dan polisi juga punya wewenang sendiri. Kalau memang seseorang tidak bersalah, kenapa harus dibuat jadi tersangka? Tapi abang sebagai praktisi hukum melihat ini nggak, Bang? Mungkin ada celah juga nggak, Bang, dari pihak mungkin kepolisian nih untuk melanjutkan perkara ini? Artinya kan dia sudah memberikan bahwa ini tersangkanya, nah ternyata kan tidak bersalah. Berarti kan tugas dari kepolisian ini harus mencari gantinya siapa nih otak pelaku dari Vina ini, seperti itu, Bang? Harus ibaratkan dalam ujian esai, they must fill the blank. Mereka harus mengisi kekosongan itu. Jadi kalau memang menurut crime instinct para penyidik Polda Jabar, mereka tetap confident dengan Peggy yang ini adalah orang yang melakukan hal itu hari itu, silakan keluarkan aja sprindik yang baru, panggil lagi atau tangkap lagi. Tapi siap-siap kalau memang tidak komplit lagi, ya akan di peradilan lagi dan akan lepas lagi. Dan saya rasa ini bakal jadi ya terobosan yang baru lah dalam dunia hukum Indonesia. Jika satu orang ditangkap dua kali pun dia di peradilan, 2 kali pun dia lepas, ya antik itu cerita nanti kan gitu. Oke, Bang, menanggapi Peggy ini yang telah bebas dari hukuman nih karena dia sudah menang, karena dibuktikan tidak bersalah di peradilan, gimana dengan narapidana lain yang sudah menjalani hukuman? Seperti apa, Bang, melihat itu? Apakah harus seperti Peggy yang saat ini juga? Jadi terkait mereka yang sudah divonis, nah saya nggak tahu nih, saya bukan penyidik ya, tapi dari pandangan kita terkait mereka yang sudah divonis, apabila mereka yang tahu kan hanya dirinya dan Tuhannya, manusia boleh berasumsi, tapi kan belum tentu 100%.
Yang namanya semuanya kan berdasarkan keyakinan seseorang sedalam apa, sejauh apa. Pada saat seseorang meyakini seseorang berbuat salah, kan belum tentu selamanya orang itu bersalah. Ya, ajas praduga tak bersalah juga kan ada. Ya. Jadi kalau dibilang terkait mereka-mereka yang sudah divonis, ada berapa orang? 9 ya? 8 ya? 8. Ada 8 orang. Ya, apabila mereka merasa mereka tidak melakukan kesalahan itu, ya silakan PK saja. Bang, tanggapan abang melihat Peggy ini kan bebas nih bang. Apakah polisi melakukan kesalahan bang untuk menangkap orang bang? Karena kan buktinya kurang kan. Ternyata di PK dan ternyata Peggy itu menang. Bang. Tanggapan abang sendiri seperti apa bang? Ya sebenarnya mungkin banyak ya. Tidak semua orang yang ditangkap. Ya, ini kita bicara frank aja ya. Saya sebagai seorang praktisi hukum pidana, saya kan banyak bersentuhan dengan masalah-masalah seperti ini ya. Gitu. Mungkin tidak semua orang yang ditangkap dan yang ditersangkakan itu selamanya 100% dia itu bersalah. Tapi mungkin karena ada faktor A dan B, dia harus ditersangkakan dan dia ditahan. Nah sekarang coba kita bayangkan aja, apabila di kasus seorang Peggy Setiawan ini, ya Peggy Setiawan namanya ya, terkait Peggy Setiawan ini aja, andai kata, ya, gue lihat ya Peggy, gue nggak mengukur deh, gitu. Gue lihat Peggy juga kan mungkin ya bukan dari latar belakang yang beton ya. Andai kata tidak ada pengacara-pengacara yang membela ini dan tidak ada media yang membantu untuk memblow masalah ini, mungkin juga ya Peggy akan lanjut dengan dia punya status yang sudah ditetapkan. Jadi kalau hari ini hakim yang memutuskan pra peradilan itu dikabulkan, disorot oleh media, ya saya rasa itu udah konsekuensi daripada beliau. Beliau pasti punya keyakinan sendiri untuk memutuskan apa yang beliau tangani. Bang, penyatusan tersangka si Peggy itu kalau menurut abang ini kan sudah disahkan kan sekarang kan, artinya kan sudah membatalkan tersangka. Ini sebenarnya pelanggaran dari institusi kepolisian gak sih bang untuk menetapkan tersangka gitu? Artinya kan pengadilan sendiri sudah memutuskan bahwa membatalkan tersangka dia. Artinya ini kesalahan prosedur kepolisian kah untuk menetapkan tersangka si Peggy Setiawan itu bang? Makanya kan saya bilang, kalau dibilang kesalahan dari institusi polisi, mungkin agak melangkahi bahasanya. Jadi setiap orang yang ditersangkakan itu boleh memilih jalur pra peradilan, ya kan? Sekarang masalahnya berapa orang yang mampu dan sanggup untuk menempuh jalur pra peradilan? Ya, mampu dalam konteks dia itu mungkin secara ekonomi atau dia itu mampu mungkin secara finansial. Ya latar belakang lah kalau gue bilang. Ya, sekarang konteksnya ya kita bilang seperti Peggy. Ya saya rasa pengacara-pengacaranya sangat mendukung dia, walaupun mungkin dibayar atau tidak bayar, mereka membantu dia. Oke bang, bagaimana melihat kepercayaan masyarakat ini kepada pihak berwajib, pihak kepolisian, terutama mungkin bisa dikatakan Polda Jabar ini, yang mungkin saat ini pasti akan berkurang melihat Polda Jabar sudah melakukan bisa dikatakan kesalahan gitu kan. Gimana bang kepercayaan masyarakat ini terhadap kepolisian dengan kejadian Peggy seperti ini? Ya sebenarnya polisi itu sih baik ya. Cuma mungkin ada beberapa oknum yang membuat kesalahan berdasarkan karena alasan ya kalau boleh dibilang begini deh, gue bilang kasih kode gaulnya aja kan gitu. Mungkin karena faktor A dan mungkin karena faktor B. Mungkin karena alasan dari bawah dan mungkin karena alasan dari atas. Nah sekarang kalau kita mau menyalahkan kepolisian saja dalam satu kasus ini, saya juga kurang setuju. Karena ini mumpung satu perkara yang berhasil dipatahkan ketersangkaannya dalam jalur peradilan. Nah bagaimana tersangka-tersangka lain yang mungkin dia tidak bersalah, tapi dia itu lanjut ke penuntutan dan dia divonis dan dia harus menjalankan hukumannya
berdasarkan kesalahan yang tidak dia lakukan. Itu kan neraka dunia. Ya. Jadi 1000 orang yang bersalah apabila lepas dari jeratan, itu mungkin ya smartness daripada lawyer dan pembela. Tapi kalau seseorang yang tidak bersalah harus menjalani hukuman untuk kesalahan yang dia nggak buat, ya itu bagi saya itu neraka dunia. Udah, gitu. Dia nggak usah mati dan dia nggak usah pergi ke atas baru dia menjadi neraka atau surga kan gitu. Di dunia aja dia sudah merasakan itu. Gitu. Tapi berhak juga nggak bang pihak dari apa namanya mungkin si Peggy ini untuk menuntut balik ganti rugi ya, ganti rugi menuntut balik. Ini kan pelanggaran HAM juga ya, artinya menetapkan itu. Abang kalau misalnya berandai-andai nih, abang sebagai pengacaranya bakal akan menuntut juga nggak bang kalau misalnya seandainya ganti rugi Peggy. Ya saya akan kembalikan kepada klien saya. Ya, kembalikan. Ya kalau saya pribadi menjadi kliennya beliau, ya saya mungkin ya sepenuhnya saya kembalikan. Kalau dia bilang mau tuntut, ya kita harus tuntut, ya kan? Dan kalau dia bilang istilah dia mau ikhlas dan legowo, ya silakan. Gitu. Nggak ada masalah juga. Yang jelas kan ini udah menjadi pembelajaran yang luas bagi masyarakat. Jadi jangan hanya kepolisian saja yang dikotakin dalam cerita ini. Gitu. Jadi pesan saya ya kalau boleh disampaikan sebagai seorang junior, praktisi, ya kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kejaksaan Agung, kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung. Kalau boleh ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dari level paling bawah, walaupun sampai ke level paling atas, ya agak lebih diberikan prioritas dan waktu luang lah untuk membaca laporan-laporan itu. Karena bukan cuma satu ini, mungkin banyak yang menjadi korban daripada praktek hukum yang tidak sewajarnya. Jadi, ya apa gunanya kita dibilang negara sudah merdeka, apabila seseorang itu masih bisa dijajah dengan nama hukum, apalagi dengan ketransparansiannya.